Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Prasetya Yunanto, SMK MSN, dosen tetap di program studi film dan televisi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT. Unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Selanjutnya, saya akan memaparkan pada bidang pengajaran, yaitu mata kuliah yang saya ampu, tata suara film dan televisi. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, assessment. Delivery merupakan deskripsi mata kuliah, CPL atau CPMK, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Interaction meliputi metode pembelajaran, assessment berupa sistem penilaian. Mata kuliah tata suara film dan televisi merupakan mata kuliah wajib dengan kode 2414804021007 dengan bobot 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini berfokus pada 1. Dasar-dasar suara dan akustik, 2. Peralatan dan teknik perekaman, 3. ADR, Volley, dan sound effect, 4. Mixing, mastering, dan produksi kolaboratif. Sebagai bagian proses pembelajaran tata suara film dan televisi, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan dari mata kuliah tata suara ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep atau prinsip dan teknik penataan audio pada produksi film dan televisi melalui perencanaan, perekaman, penyuntingan, hingga audio post-production untuk menghasilkan karya audio yang memenuhi aspek teknis, artistik, dan standar industri. Sistem pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan secara luring baik kelas teori maupun praktikum, sudah termasuk UTS dan UAS. Durasi tatap muka 3 kali 50 menit atau 150 menit setiap pertemuan, serta 3 kali 60 menit untuk pembelajaran mandiri mahasiswa. Tugas dan evaluasi: 1. Tugas harian, mengidentifikasi soundscape sebagai pengenalan suara-suara dari alam sekitar. UTS atau ujian setengah semester, mahasiswa membuat konsep tata suara dengan breakdown audio berdasarkan naskah film masing-masing mahasiswa. Ujian akhir semester atau UAS, mahasiswa membuat karya Volley dengan hasil pembelajaran yang sudah diterapkan pada kelas tata suara, baik dari pengenalan, teknis, sampai pre-post production secara kelompok. Materi pembelajaran pada kelas tata suara ini meliputi 4 pokok materi utama. Yang pertama, dasar-dasar suara dan akustik, 2. Peralatan dan teknik perekaman, 3. ADR, Volley, dan sound effect, 4. Mixing, mastering, dan produksi kolaboratif. Metode pembelajaran sinkronus atau kuliah tatap muka langsung di kelas, baik teori maupun praktik. Asinkronus, pemberian materi berupa referensi, tugas melalui WhatsApp group ataupun Google Drive. Metode aktivitas ceramah, diskusi kelas, demonstrasi praktikum, observasi, presentasi, diskusi tanya jawab, interaktif, serta kerja kelompok. Sistem penilaian, keaktifan 60%, merupakan partisipasi kelas, presentasi, diskusi, praktikum, dan kerja kelompok komponen terbesar yang mencerminkan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran. Tugas harian 5%, tugas harian mandiri, kedisiplinan pengumpulan, dan kualitas hasil akhir. UTS 15%, kesesuaian pekerjaan, kedisiplinan, pengumpulan tugas, dan hasil akhir. UAS 20%, kesesuaian pekerjaan, kedisiplinan pengumpulan, dan hasil akhir karya. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan rekaman proses pembelajaran real pada mata kuliah tata suara, film, dan televisi dengan topik Pre and Post Production of Sound Design, pertemuan kelima. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang Pre and Post Production of Sound Design. Tapi di pertemuan ini
kita akan membahas tentang pre-production-nya. Jadi apa saja sih tahapan yang mau kita lakukan ketika nanti untuk membuat Foley, ADR, dan dubbing, dan sebagainya. Itu ya. Di sini sudah ada yang pernah melakukan pre-production? Yang melakukan? Pernah? Oke. Sudah pernah melakukan perekaman? Perekaman apa? Suara. Oke. Kira-kira mono atau stereo? Mono ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Bagian ini membahas dua tahap krusial pada proses desain suara, yaitu pre-production design dan post-production sound design. Kedua tahap ini saling berkaitan untuk menentukan kualitas hasil akhir audio dalam sebuah karya film maupun televisi. Nah, yang kita bahas pre-production yaitu perencanaan teknis sebelum produksi dimulai, mencakup persiapan peralatan, analisis naskah, penentuan strategi perekaman, dan identifikasi kebutuhan audio secara menyeluruh. Saya bawa mikrofon ini. Nah, masih ada yang ingat ini mikrofon apa? Dynamic atau kondenser? Ini, ya. Dynamic. Oke. Ini nyala. Nah, berarti mic apa? Kondensor. Ini mikrofon apa? Kondensor sama seperti kondensor semua. Ini tiga ini yang tak bawa kondensor semua, itu ya. Oke, apa itu pre-production sound design? Nah, ini elemen-elemen apa saja? Nah, ini kan ada yang pertama mungkin analisis naskah, membaca atau memahami naskah film untuk mengidentifikasi kebutuhan audio, termasuk dialog, ambience, dan efek suara yang diperlukan. Terus perencanaan peralatan. Nah, kali ini kita tahap dalam perencanaan peralatan. Menentukan jenis dan spesifikasi peralatan audio yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lokasi syuting dan kebutuhan produksi. Survei lokasi, strategi perekaman. Nah, pre-production sound design pada umumnya menyita waktu 60-75%. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Tak kasih pulpen nanti. Kenapa? Settingnya lama. Oke, karena waktu settingnya lama. Terus, apa lagi? Sama analisisnya itu harus mendalam biar nanti pas udah produksi nggak kelewatan. Oke, bisa. Terus apa lagi? Nah, saya bantu jawab. Kenapa prosesnya bisa mencapai 60-75%? Karena ini tahap pondasinya atau awal ketika nanti teman-teman mau melakukan perekaman. Lebih baik merekam dengan maksimal atau post production-nya yang kesulitan. Nah, ketika teman-teman pre-production-nya itu sudah matang, perekamannya bagus, otomatis ketika editing dan mixing dan sebagainya itu akan lebih gampang. Itu ya. Jadi jangan asal ketika nanti pre-production-nya itu yang penting kerekam, yang penting bunyi. Tapi ketika paskanya produksi, teman-teman kesulitan, waduh kok suaranya pecah dan sebagainya seperti itu. Itu ya. Nah, yang pertama itu session prepare, yaitu tahapan mempersiapkan tracking atau track yang akan direkam. Tapi ini harus memperhatikan beberapa jumlah audio yang akan direkam maupun berapa jumlah peralatan yang akan dipersiapkan dalam perekaman audio. Nah, mengapa tahap ini penting? Ini menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam proses perekaman audio. Tanpa persiapan matang, seperti yang saya jelaskan tadi, seorang audio engineer atau sound designer dapat mengalami kendala teknis selama proses perekaman berlangsung, seperti jumlah track yang tidak sesuai, peralatan yang tidak lengkap, dan sebagainya. Nah, hal yang harus dipersiapkan, jumlah track audio yang mau direkam, jenis peralatannya, itu harus di-checklist semua. Terus konfigurasinya, mau pakai audio interface atau
handy recorder itu harus dipersiapkan. Terus jalur-jalur sinyalnya itu nanti harus dipersiapkan. Terus teknik mikrofon yang digunakan. Nah, teknik mikrofon itu ada 2. Nah, ketika teman-teman nonton televisi, itu stereo atau mono? Ayo, stereo atau mono? Apa lagi? Mono. Oke, ada yang menjawab lagi? Speakernya 2 loh, speaker tuh kanan kiri. Stereo. Oke. Nah, kebanyakan perekaman untuk kayak di suara speaker itu kenapa dibuat mono? Karena kan kebanyakan ada percakapan dan sebagainya. Kalau itu dibuat stereo, itu akan nggak imbang, gitu ya. Jadi tidak fokus. Kalau kita nanti merekam percakapan seseorang, kalau teman-teman pasti lebih paham ketika nanti boom itu kan mikrofonnya berapa? 1 kan? Kan nggak mungkin bawa 2. Tak penning LR gitu, kan nggak? Itu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menggunakan teknik stereo. Itu ada 4. Yang pertama, XY stereo, AB stereo, ORTF, dan midset stereo. Ini yang mungkin teman-teman asing, apa itu XY stereo, apa itu AB gitu kan. Yang sering digunakan pasti teknik mono. Itu paling simpel karena itu. Oke ya. Oke. Nah, teknik perekaman stereo yang pertama itu ada XY tadi menggunakan 2 mikrofon kardioid dengan sudut 90 derajat menghasilkan stereo yang sangat luas dan sederhana. Terus AB stereo, 2 mikrofon sejajar cocok untuk paduan suara, orkestra, drum atau perkusi. ORTF yaitu 2 mikrofon kardioid diletakkan dengan jarak 17 cm dengan sudut kemiringan 110 derajat. Ini lebih ribet karena kita harus mengukur sudutnya. Dan jaraknya harus pas 17 cm itu. Terus midset stereo, kombinasi mikrofon kardioid dan bidireksional untuk menangkap suara tengah dan kesan ruangannya atau ambience-nya. Yang pertama ini. Nah, sudah ada yang pernah lihat XY stereo? Ayo, hal yang paling simpel apa? Pernah megang handy recorder? Zoom H6 itu? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Nah, kalau XY itu berbentuk 90 derajat. Jadi ketika teman-teman merekam, sudutnya yang pucuk ini harus 90 derajat, gini. Ya, ini namanya XY stereo. Bukan gini loh ya. Ini beda lagi. Nah, ini nanti perbedaannya itu akan tahu. AB stereo. Nah, AB stereo ini konfigurasi mikrofonnya mikrofon kardioid omni semua, kanan kiri omni semua. Terus untuk isolasi stereo, memperjelas kesan stereo, sepasang mikrofon diisolasi dengan bahan yang meredam. Jadi kayak shock mount-nya itu, kayak busa itu ya. Busa itu dimasukkan, terus untuk memisahkan sumber suara dan menciptakan gambar stereo yang jelas. Nanti saya akan tampilkan video stereo. Jadi jaraknya kanan kiri bisa 1 meter, bisa lebih, untuk menambah kesan ruangan yang lebih lebar, gitu ya. Pernah lihat perekaman apa kira-kira? Drum ya. Nah, drum itu kanan kiri gini. Nah, itu untuk nambah, memperluasnya ambience, simbal dan sebagainya, kick dan sebagainya itu. Terus orkestra itu kalau misal nanti teman-teman pengen terlibat dalam Foley sound design atau scoring orkestra untuk background film dan sebagainya. Nah, yang ini ORTF. Ini tadi yang saya bilang jaraknya harus 17 cm dengan kemiringan 110 derajat. Seperti itu. Ya, jadi harus diukur benar-benar. Jadi sebelum melakukan perekaman, silahkan diukur. Gitu. Nanti tugasnya teman-teman
itu, membuat seperti itu. Terus yang keempat itu mid set stereo, adalah posisi bidireksionalnya itu di mana? Bawah. Ya. Sedangkan kardioidnya di atas. Jadi gini. Gitu. Itu ya. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Nah, mikrofon yang ini digunakan untuk mengambil suara yang tengah ke depan. Karena ini kan lingkupnya cuma gini. Kalau ini untuk mengambil kesan kanan kirinya. Jadi lebih lebar yang ini daripada yang apa tadi? Bidireksional gitu ya. Oke. Nah, ini yang sering teman-teman lakukan. Teman-teman kalau merekam pakai handphone, langsung dari handphone, itu kira-kira mono atau stereo? Yakin? Kan ada mikrofonnya yang dua toh? Yakin dua? Ayo, handphonenya siapa yang mikrofonnya dua? Saya tanya. Ada? Oke. Handphonenya merek apa? Nanti skip ya. Iklan nanti. Nah, ada yang stereo, ada yang mono. Kalau teman-teman lihat mikrofonnya di handphone itu cuma satu, berarti mono. Kalau mikrofonnya ada atas sama bawah, berarti stereo. Itu ya. Tapi kebanyakan pada umumnya untuk handphone mono. Nah, kenapa mono? Nah, karakteristik teknik mono ini menghasilkan rekaman yang terfokus pada satu titik sumber suara tanpa dimensi stereo. Jadi cuma satu suara. Ketika nanti teman-teman merekam vokal, terus dubbing, ADR, itu cuma satu aja. Ketika orang nyanyi, rekaman vokal, itu kan cuma satu. Dia nggak pakai dua. Kan gitu ya. Nah, itu mono mereka. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kita lanjut ke gain staging. Nah, secara sederhana gain staging adalah proses mengoptimalkan level sinyal input untuk memaksimalkan kekuatan sinyal. Sementara di saat yang sama bertujuan meminimalisir noise. Nah, ini berlaku pada input dan output setiap tahapan proses rekaman audio. Oleh karena itu adalah yang paling penting memahami akibat buruk jika hasil tidak dilakukan dengan pengaturan gain atau input audio dengan baik. Nah, teman-teman pernah melihat ketika syuting memakai handy recorder, ada sinyal kayak gini nggak? Warnanya apa? Hijau, kuning, sama merah. Gimana cara membedakannya? Ini. Sinyal yang sehat dulu. Kira-kira warna apa? Hijau. Kalau kuning? Agak pecah. Kalau merah? Pecah banget ya. Nah, oke. Di sini ada yang punya pengalaman ngerekam? Oke. Kira-kira hasilnya gimana? Rekam audio kita dulu, soalnya karena dianya ketinggian jadinya cempreng banget. Cempreng. Karena kegedean. Ya, kegedean gitu. Berarti? Harus dikurangi lagi. Nah, hasilnya apa? Berarti pecah. Udah rada cringe. Ketika tadi Oh, kalau di crank pecah. pecah. Pecah ya. Oke. Ada yang lain ketika syuting? Pernah nggak? Belum ya? Pernah. Gimana, Ki? Menggunakan ini Pak, mic boom, Heeh. terlalu banyak noise. Terlalu banyak noise. Oke. Kira-kira apa solusinya? Belum pernah. Solusinya diturunin lagi. Oke, nah benar. Nah, kenapa ketika tadi misal noise itu ada dua. Ketika nanti kegedean, itu dia distorsi, agak berisik dan cenderung pecah. Tapi ketika nanti teman-teman levelnya terlalu kecil, ini ketika nanti, wah kok suaranya kecil ya? Nah, kalau teman-teman kompres ketika editing, hasilnya akan noise-nya yang naik.
Jadi, oh kok semakin berisik ya gitu. Bukan malah jernih tapi malah berisik. Ya karena itu, teman-teman ngerekamnya terlalu kecil. Terus nanti dikompres gitu. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya tentang apa itu kompresor, apa reverb, apa itu delay. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu spotting dan editing audio. Spotting merupakan titik penempatan musik dalam satu rangkaian picture log pada sebuah film. Picture log merupakan hasil editing gambar yang sudah dalam keadaan dikunci atau tidak berubah yang sudah disetujui oleh produser dan sutradara. Jadi ketika teman-teman mau editing audio dalam film, itu gambarnya sudah fix dulu. Kalau gambarnya belum fix, teman-teman jangan pernah editing audionya. Nanti akan berubah-berubah lagi, gitu ya. Nah, spotting musik merupakan hasil pemikiran itu ada di sutradara dan penata musik dalam menentukan konsep, musik tema, jenis musik, atau instrumentasi yang dipergunakan. Proses ini menjadi titik temu kreatif antara visi naratif sutradara dan pendekatan musikal penata musik. Terus, editing audio, tahap ini berfungsi untuk memaksimalkan hasil audio yang hendak ditempatkan pada atau log agar ketika proses mixing tidak berubah itu tadi, gitu ya. Nah, proses mixing dapat berjalan lebih efisien dan hasil akhir lebih konsisten. Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tak kasih pulpen 3 anu. Kalau saya kasih mikrofon, nanti pasti mau nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kasih tugas untuk minggu depan ya. Nah, nih. Silahkan buat perekaman video soundscape dari alam sekitar. Ya, dari alam sekitar. Nah, gunakan salah satu konfigurasi stereo. Dari 4 tadi, gunakan salah satu. Dan gunakan mono. Nanti beri penjelasan perbedaan mana yang menurut kalian paling bagus. Videonya maksimal 3 menit. Oke, gitu ya. Nah, saya beri contoh videonya dulu tadi. Ini teknik EB. Teknik EB. Ya. ORTF. Yang tadi sudut 110 derajat. Coba dengarkan mana yang lebih enak nanti menurut teman-teman. XY. Mid side. Oke, mana yang lebih detail dari keempat tadi? Nah, nanti silahkan eksplorasi ketika membuat soundscape. Bedakan dari keempat itu. Gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Apa ya? Oke. Pak, saya mau bertanya, jika ini kan teknik perekaman stereo, kalau teknik perekaman 5.1 itu bagaimana ya Pak? 5.1. Iya. Teknik perekaman 5.1. Iya Pak. Teknik perekaman 5.1 itu bukan sebuah teknik perekaman, melainkan itu hasil mixingan untuk misal
kita di mini cinema atau di bioskop itu ada konfigurasi speakernya. Jadi bukan konfigurasi perekamannya. Jadi hasilnya yang di mixing itu keluarnya 5.1 itu apa? 5-nya apa? 5 itu speaker yang di top itu. Ya, misal mungkin kanan kiri, sini sama senternya tengah untuk percakapan, untuk EDR-nya. Itu terus satunya itu di mana? Sub-nya, low-nya atau yang biar bass-nya itu loh, itu cuma 1 titik. Jadi kenapa bass itu nanti mono, itu nanti di tahap mixing itu. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Tata Suara Film dan Televisi pada program Studi Film dan Televisi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.